Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sobat ngariksa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sobat ngariksa di mana saja berada, alhamdulillah malam ini kita bisa jumpa lagi di dalam ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara. Sekarang kita masuk pada episode yang ke-120. Alhamdulillah. Pada malam ini kita akan melanjutkan saya akan membacakan manuskrip koleksi Syekh Muhammad Said dari Marawi City di Mindanao di Filipina Selatan, karena masih banyak sekali naskah-naskahnya ya. Dari 18 bungkus itu kita baru masuk pada bungkus yang ke-6, itu pun ada beberapa manuskrip di dalamnya. Mengapa kita membahas manuskrip Marawi? Karena manuskrip-manuskripnya itu menggambarkan kedekatan tradisi tulis, tradisi keagamaan gitu dengan Indonesia. Sangat dekat sekali. Padahal kita sudah hampir kehilangan sumber. Kita hampir kehilangan informasi tentang Marawi itu pernah menjadi bagian dari tradisi Islam Nusantara. Banyak ulama-ulama kita dikutip. Nah, itu sudah tidak ada lagi itu catatannya sejak awal abad ke-20, karenanya kita kembali berselancar ke abad ke-19 ya, untuk mengetahui itu. Sebelumnya tentu karena kita banyak mendapat pengetahuan peninggalan dari manuskrip-manuskrip pada masa lalu yang disalin oleh para penyalin dan ditulis oleh para pengarang, maka mari kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan para pengarang, para penyalin, semua yang sudah berjasa merawat naskah-naskah, termasuk para pemilik naskah, mudah-mudahan mendapat keberkahan ya dengan itu, sehingga sekarang kita mendapatkan ilmunya gitu ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah syai'un lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sobat ngariksa, judul kita malam ini adalah Naskah Tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Agak unik karena Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau di Indonesia tidak pernah disebut tarekat rasanya. Mungkin sebagai manhaj begitu, tetapi ini tarekat. Biasanya tarekat itu kan tarekat Qadiriyah, tarekat Naqsabandiyah, tarekat Satariyah, dan lain-lain begitu ya, Khalwatiyah atau Suhrawardiyah dan lain-lain. Tapi ini naskah ini saya ambil judulnya memang dari manuskrip Tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini merupakan kekhasan di Marawi, nanti akan kita lihat ya. Ini adalah seri yang ke-14 ngaji manuskrip koleksi Marawi. Jadi kalau yang ingin mengetahui sejak awalnya, nomor 1 ya silahkan bisa dilihat mulai dari seri yang pertama ya. Nah, bagi sobat ngariksa yang mungkin baru mengikuti tentang Marawi, ini sekilas informasi posisi dari yang saya sebut Marawi. Jadi koleksinya itu ada di sini, di Marawi City itu ada di Filipina Selatan, di sebuah kepulauan Lanao del Sul gitu ya. Ini secara posisi supaya kita bisa membayangkan di mana sih sebetulnya Marawi itu, di atas kita ternyata ya, di atas Sulawesi begitu. Nah, kemudian koleksi yang akan kita bacakan ini berasal dari koleksi Syekh Muhammad Said. Ini sebuah wilayah yang termasuk wilayah konflik bersenjata pada saat itu, sehingga banyak manuskrip heritage artefak bersejarah hilang karena konflik bersenjata. Mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi ya konflik bersenjata yang menyebabkan kehilangan manuskrip-manuskrip kita. Dan dulu kita selamatkan. Saya harus menyebut atribut kepada Ibu Kawashima Midori dari Sofia University, almarhum Ali Usman dan teman-teman yang ikut menyelamatkan manuskrip-manuskrip Marawi City ini sehingga kita sekarang bisa membacanya ya. Ada dua koleksi, pertama koleksi Syekh Muhammad Said dan yang kedua itu sebetulnya koleksi Syekh Ahmad Basir, tapi kita akan fokus pada koleksi Syekh Muhammad Said. Dan
Karena ini template tentang Marawi, saya selalu mengingatkan kutipan dari Caesar Adib Majul bahwa untuk kajian Islam di Filipina dibandingkan dengan di wilayah-wilayah lain itu masih kurang banget. Kalau Indonesia sudah banyak. Nah, kalau di Thailand Selatan juga sudah lumayan. Tapi Filipina Selatan untuk kajian Islamnya itu rasanya sedikit sekali mendapat perhatian. Kalau kita tanyakan kepada masyarakat umum misalnya, apa yang Anda tahu tentang tradisi Melayu Islam di Filipina Selatan? Nah, barangkali tidak banyak yang bisa menjawab. Kalau Patani Selatan, masih bisa menyebut. Ada Syekh Daud Patani, Syekh Ahmad Patani, kitabnya dicetak di Kairo, ada pondoknya, dan seterusnya, karena pernah diteliti. Tapi kalau Filipina Selatan, nah itu agak susah untuk mencari sumbernya. Nah, ini mengingatkan kembali. Nah, Sobat Ngariksa, malam ini kita akan masuk pada bungkus yang ke-6. Manuskrip 3, dan di dalamnya ada beberapa teks, ini teks yang kedua. Gitu ya. Bungkus itu bundel seperti ini, bundel. Ini di hadapan saya ada beberapa manuskrip, misalnya gitu ya. Ini Sobat Ngariksa, ini namanya bundel, ya, secara kodikologis. Lalu, bungkus dulu, bungkus. Bungkus itu kalau di Marawi City, bungkos namanya. Itu manuskrip itu dibungkus pakai kain. Jadi ada beberapa bungkus, 1, 2, misalnya ini nih, misalnya ini ada 2 manuskrip dibungkos, bungkos Filipina Selatan. Ini 1 bungkus. Jadi yang akan kita bahas itu bungkus ke-6. Nah, ini juga cantik-cantik, ini manuskrip asli. Nah, kemudian di dalamnya ada manuskrip ke-6, gitu ya. Manuskrip ke-3. Nah, di dalam manuskrip ke-3 ini nanti ada 1 teks sampai halaman berapa, kemudian dibuka ada teks kedua. Kemudian ada teks ketiga. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah teks yang kedua. Ya, isinya apa? Nah, isinya ini. Saya bacakan judul yang ada di dalam katalog yang saya pegang tadi. Jadi ini alhamdulillah saya sudah membaca semua manuskripnya itu yang Marawi itu. Jadi sudah disusun di katalog yang tebal ini. Manuskrip ini mengandung 1 teks yang berjudul Tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah dan teks sifat 20. Itu yang sangat terkenal sekali di dalam tradisi Islam ya. Nah, kita sudah berikan satu penjelasan begini nih. Yang Tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah berbahasa Arab, di dalamnya ada interlinear Malay translation. Jadi ada terjemahan antar baris berbahasa Melayu. Gitu. Jadi teksnya itu Arab, kemudian ada terjemahnya. Terjemah antar baris itu terjemah gantung. Kalau di Jawa apa ya? Gandul, terjemah gandul gitu. Pegon biasanya, tapi ini Melayu, Jawi berarti. Nah, ini terjemah antar baris saja topik tersendiri sebetulnya. Karena sekarang di Profesor Ronit Ricci itu sedang punya program mengumpulkan tradisi penerjemahan antar baris di dunia muslim, bukan hanya di Indonesia. Ada bahasa Arab terjemah antar baris Persia, bahasa Arab terjemah antar barisnya Turki. Kemudian dari Indonesia ada pegon Jawa, ada pegon Sunda. Nah, saya kemarin diminta untuk mencari dan mempresentasikan teks Arab yang terjemah antar baris berbahasa Sunda, jadi pegon Sunda. Ternyata itu tidak mudah mencarinya. Kalau Melayu itu tradisinya sudah tua, sejak abad ke-16. Aqaid An-Nasafi misalnya ya. Itu teks Arab yang diterjemahkan antar baris dalam bahasa Melayu pertama kali itu. Aqaid An-Nasafi itu. Itu abad ke-16. Tapi Sunda ternyata baru muncul akhir abad ke-19, awal abad 20. Nanti kita bahas tersendiri buat orang-orang Sunda ya, secara khusus. Karena ada karya-karya Kiai Ahmad Sanusi juga tuh yang menarik. Oke, jadi dia ada terjemah antar barisnya. Lalu kita sebutkan di sini bahwa bagian terakhir dari teks Tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya sebetulnya ingin bisa bukan saya ya. Kita bisa menyingkatnya aswaja. Tetapi kalau aswaja itu biasanya aswaja yang NU. Ini agak berbeda. Makanya saya panjangkan saja. Teks Ahlus Sunnah wal Jamaah ini di bagian akhirnya ada silsilah
dari Sayyid dan Syarif yang diyakini itu terhubungkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Ba'alawi, ada Al-Alawiyin, silsilahnya nanti kita lihat. Kan sekarang lagi rame. Tapi kalau ngariksa mah tidak akan ikut-ikutan rame, hanya akan menunjukkan fakta, ada manuskrip gitu ya. Nanti kita lihat seperti apa nih silsilah sanad Ba'alawinya secara sekilas, karena kalau khususnya nanti saya akan secara tersendiri ya akan kita sampaikan. Nah, oh ya Sobat Ngariksa, ini tampilan di awalnya di teks kedua ini ya yang sedang kita bahas. Nah, begitu saya buka halamannya, sebelum masuk pada teks Tarekat Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata ada halaman ini. Ya, saya biasa kalau membaca manuskrip tidak langsung fokus pada teks utama. Kalau teks Tarekat Ahlussunnah wal Jamaahnya mungkin lazim ya biasalah seperti apa gitu ya, akan sama dengan teks yang lain juga. Karena ternyata ini baru aja nih, mungkin sekitar 5 menit sebelum kita tayang, saya mendapat kiriman dari Sobat Ngariksa Khairullah di Padang yang memberitahu bahwa di Padang, di Minangkabau, ada teks yang persis judulnya Tarekat Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di akhirnya juga ada sanad Ba'alawi. Saya belum buka sama sekali karena bentuknya rar, karena itu udah mau live gitu ya. Tapi saya punya dugaan bahwa itu kemungkinan sama. Teks Tarekat Ahlussunnah wal Jamaah yang di Marawi, Filipina Selatan dengan yang di Minangkabau. Nah, tinggal nanti kan dibandingkan tuh. Wah, ini kalau buat yang muhakkik, buat yang lagi nulis disertasi, tesis, skripsi, ayolah dibandingkan mana bedanya. Nah, salah satu bedanya mungkin yang ini nih. Jangan-jangan di Minangkabau tidak ada. Jadi di Sobat Khairullah coba lihat nih, ada tidak nih halaman ini. Ini bunyinya itu hukum kanak-kanak meninggal dunia. Nah, kan gak ada hubungannya dengan Tarekat Ahlussunnah wal Jamaah. Atau mungkin ada secara teologis gitu ya. Kita lihat coba. Mulai dari sini nih. Adapun hukum kanak Islam, kanak maksudnya anak-anak ya. Adapun hukum kanak Islam yang mati belum baligh itu mengikut ia bapaknya. Kalau ada anak kecil yang belum baligh, belum mukallaf, belum taklif, meninggal, nah maka itu statusnya bagaimana? Masuk surga, masuk neraka? Kira-kira gitu. Ini kan pertanyaan teologis. Nah, menurut penjelasan di sini itu yang itu mengikut ia bapaknya, tergantung bapaknya. Jadi bapaknya harus soleh nih supaya anaknya juga ikut soleh. Adapun hukum kanak-kanak kafir itu, bagaimana kalau anak-anak kafir itu bersalahan? Maksudnya bersalahan itu ikhtilaf, bersalahan hukumnya. Maka di dalamnya, maka di dalam ya dunia, maka di dalam dunia itu mengikut ibu bapaknya. Oh, ini bukan iya ya, ibu ya saya kira ini. Oh, ibu harus disebut dong. Oh iya. Jadi saya ulang tadi, adapun hukum kanak-kanak Islam yang mati belum baligh itu mengikut ibu bapaknya, bukan iya. Adapun hukum kanak-kanak kafir itu bersalahan hukumnya. Maka di dalam dunia itu mengikut ibu bapaknya. Maka di dalam akhirat itu seperti anak Islam. Jadi walau anak yang dari yang non Muslim katakanlah begitu ya, di sini masih menggunakan kata kafir itu maksudnya non Muslim. Kalau anaknya meninggal ketika kecil, ketika di dunia ya di pulasara itu diurus ya berdasarkan ibu bapaknya, dikubur atau dikremasi. Ya. Tetapi di akhirat itu kalau menurut pandangan dalam teks ini itu seperti anak Islam. Karena kullu mauludin yuladu alal fitrah mungkin ya, masuk ke dalam surga gitu. Kenapa? Karena belum taklif. Seperti firman Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'ats rasulan. Nah, ini Al-Qur'an nih. Tidaklah kami menyiksa orang hatta nab'atsa rasulan. Nah, di sini ada artinya tiada ada kami menyiksa orang yang belum taklif hingga kami suruhkan kepada mereka itu Rasul dahulu. Jadi kalau belum taklif itu ya belum kena kewajiban kan ya.
Oleh karenanya walaupun tidak lahir dari ibu bapak yang muslim, ketika di akhirat itu masuk ke dalam surga Allah karena dia masih masih kecil, kira-kira begitu. Nah, ini yang di bawahnya ini menarik juga nih Sobat Ngariksa. Adapun hukum jin. Nah, ini kalau jin bagaimana hukumnya? Ternyata ada juga nih jin. Kalau jin mati itu masuk surga atau masuk neraka? Jin ya. Kalau manusia kan udah jelas ya, sering dibahas ya. Adapun hukum jin itu jika Islam upama apa ini, daging, dagang atau apa ini? Ini dal, alif, kaf tapi ada titiknya kemudian ong. Kalau nggak daging, dagang ya sama seperti kambing, kambung, kembung. Jadi Sobat Ngariksa boleh bantu saya ini. Tapi kira-kira kita tangkap intinya. Adapun hukum jin itu jika Islam ia dalam surga menjadi hamba yang berkhidmat bagi segala Islam. Jadi jin itu kan minal jinnati wan nas ya. Jadi syaitan itu yang menggoda itu ada bentuknya manusia, ada jin. Jadi jin juga ada juga yang muslim tuh, sama seperti halnya jin yang membantu Nabi Sulaiman. Nah, itu kalau meninggal hukumnya dalam pandangan berarti ini tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah di Marawi City itu menjadi khadim, berkhidmat kepada orang muslim gitu. Kira-kira begitu ya. Tentu ini tanpa referensi, tapi ini saya membacakan apa yang ada di dalam manuskrip. Sobat Ngariksa yang mau komentar nanti silahkan di akhir mungkin. Wah, saya tidak setuju nih. Saya punya sumber lain misalnya manuskrip di mana begitu beda dengan ini. Mangga silahkan komentar di Facebook barangkali ya, supaya kita sama-sama melengkapi ini. Sobat Ngariksa, berikutnya setelah halaman itu baru kita masuk pada naskah yang kita sebut naskah tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, di sini di atasnya juga masih ada catatan, saya kira berbahasa Arab ya. Tapi kita tidak akan bahas, itu sepertinya itu nahunya, harokatnya kusirat dan seterusnya. Nah, ini teksnya nih. Teksnya ini di dalam bundel naskah yang ke-6 ini, itu ada 2 teks tarekat Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya ambil yang keduanya karena yang pertamanya itu tidak lengkap, hanya beberapa halaman saja gitu. Nah, ini teks yang lengkapnya dan cukup rapih. Kalau yang pertamanya itu saya tidak tahu penyalinnya, kalau lihat karakter hurufnya sepertinya sama, tapi kok tidak selesai gitu. Yang ini selesai. Nah, mungkin itu harus dianalisis secara kodikologis ya. Ini teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatim. Di sini tertulisnya khatim an-nabiyyu. Mungkin muhakkik silakan mentahkiknya ya, an-nabi wa ala alihi wa sahbihi tahirin, amma ba'du fahadihi tariqatu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi sekali lagi kalau di dalam manuskrip saya sering mengingatkan bahwa harokat itu seringkali tentu secara nahwiyah mungkin perlu ditahkik ya. Ini misalnya fahadihi tariqat ahlu, padahal ahlu itu mudhof ilaih dari tariqah. Berarti kan harusnya kan tariqatu ahli as-sunnati. Tapi di sini ahlu as-sunnatu. Ini menarik untuk bahan ini. Tapi kita tidak fokus pada nahunya dulu. Nah, kalau kita lihat terjemahnya amma ba'du itu adapun kemudian fahadhihi maka inilah tariqatu jalan ahlus sunnah wal jamaah dan jamaah. Gitu ya, itu terjemahnya dan seterusnya. Nah, di sini saya mungkin nanti akan ya sedikitlah membahas semua, tapi ini kan bukan ngaji khatamnya, jadi panjang, tidak akan khatam. Saya hanya akan membandingkan dengan di Indonesia, Sobat Ngariksa. Kalau kita dengar Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja, kan langsung asosiasi kita itu ke organisasi kemasyarakatan, keagamaan Nahdlatul Ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah, gitu kan. Meskipun sebetulnya itu tidak identik hanya dengan
Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Karena kan lebih melekat karena secara teologis barangkali dengan Asy'ariyah, Maturidiyah, ya kan? Ini sudah ada sebelum NU lahir, Ahlussunnah wal Jamaah ini. Ini saja kan Thariqat Ahlussunnah wal Jamaah kan ini abad 19 di Marawi. Belum lagi kalau yang di Aceh kan, belum yang di mananya yang jauh-jauhnya ya, Al-Asy'ari ya. Jadi Thariqat Ahlussunnah wal Jamaah itu ya sudah lebih duluan daripada Aswaja yang NU sendiri. Nah, karenanya saya di sini membandingkan apa hubungannya, ada tidak kesamaan dengan buku babonnya Nahdlatul Ulama, ini Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah misalnya kan. Ini kan teks yang menjadi pegangan. Kemarin saya baru menghadiri Haul Akbar di pesantren saya di Cipasung Singaparna Tasikmalaya. Haul Abah Ruhyat, Abah Kiai Ilyas Ruhyat, Kiai Abun Bunyamin, Kiai Dudung, Kiai Saiful Mila, dan para masyayikh begitu ya. Nah, itu sebelum acara puncak itu ijazahan Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi memang ini merupakan buku pegangan. Ini ada bedanya. Ini tentu yang dikarang oleh Mbah Kiai Ali Maksum ya di Krapyak ya, Yogyakarta itu. Di sini sudah ditahqiq dan terima kasih banyak kepada Ustadz Ridwan nih di pesantren Al-Hamidiyah yang memberikan saya halaman-halaman PDF ini ya. Terima kasih banyak. Ini sudah diberikan ziyadat, ziyadat muhimmah minal faqir Haji Ahmad Subki Mashhadi. Ini tambahan di bagian ini nih. Yang bagian akhir ini, nomor 10. Kalau dari Mbah Kiai Ali Maksum itu 1-9 kira-kira. Kita lihat isinya sekilas saja, gitu. Karena saya tidak akan membahas ini secara umum, Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Di sini dalam teks Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah itu membicarakan yang khilafiyah itu. Karena ini semacam kontra teks kan, kontra narasi terhadap amaliyah nahdiyah. Amaliyah nahdiyin kan. Misalnya di sini tentang sawabul qiraah was shadaqah lil mayyit. Nyampe tidak sih bacaan kepada mayit kan gitu. Kemudian tentang sholat sunat qobliyah Jumat, itu juga kan khilafiyah. Talqin mayit, kemudian sholat taraweh, talqin mayit ketika mayit sudah dikuburkan, kemudian ada talqin gitu ya. Kemudian tentang ru'yat bulan Ramadan dan seterusnya. Nah, ini sama sekali berbeda dengan yang dibicarakan di Marawi. Jadi di Marawi City itu, nah ini masuk saya pada halaman pertamanya, saya perbesar. Ini murni tentang keimanan kepada Allah, keimanan kepada Rasul-Rasulnya. Jadi lebih ke aqaidnya yang usuli. Jadi bukan yang khilafinya, bukan yang furu'iyah gitu ternyata. Ini sedikit bedanya. Thariqat Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalam manuskrip yang abad ke-19 dengan yang Hujjah Ahlussunnah atau Aswaja yang Nahdlatul Ulama. Mungkin kalau dikaitkan dengan zaman, nah ini bisa lihat konteks. Jadi berarti pada masa dulu ya belum ada Wahabism yang menyerang, misalnya yang mengkritik lah begitu ya. Kalau tidak pakai kata menyerang, mengkritik kan berbeda pendapat kan. Yang mengkritik tentang tradisi-tradisi Nahdiyin tadi itu. Nah, teks itu muncul sebagai argumen kan, sebagai hujah gitu ya. Tapi dulu mungkin tidak untuk itu. Jadi manuskrip Thariqat Ahlussunnah wal Jamaah ini memang untuk menjelaskan. Nah, ini kita lihat coba ke sininya. Wal i'tiqad, jadi fil i'tiqad untuk menjelaskan tentang keimanan, wa ma'rifatillahi ta'ala dan ma'rifat kepada Allah, wa rusulihi dan mengetahui Rasul Allah, allati akhodaha ahlu baitin nabi, yang itu diijazahkan oleh ahlul bait. Ahlul bait itu keluarga Nabi, ya kan? Dari Bani Hashim. Ya, allati akhodaha ahlu baitin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ini baca wa ashabahu. Allati akhodaha ahlu baitin nabi wa ashabuhu mungkin ya bacanya. Yang diambil ijazah dari Thariqat Ahlussunnah wal Jamaah ini oleh ahlul bait. Itu mengapa di akhir ada sanad Ba'alawi, Alawiyin, karena ini kaitannya dengan ini bahwa yang dijelaskan itu Thariqat Ahlussunnah wal Jamaah yang diwarisi oleh
Ba'alawi, Alawiyin itu gitu ya. Ini terlepas dari nanti soal yang sedang ramai dibicarakan ya, soal sanadnya gitu. Wa ashabu, dan diwarisi oleh para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, wa baya'ahuma alaihima wa akhadaha, dan oleh mereka-mereka yang berbaiat kepada Nabi, kepada sahabat dan seterusnya. Jadi sampai turunannya itu yang dibahas. Wa bayahuma auladuhuma, anak-anaknya, wahidun an wahidin ila yaumin hadza. Jadi terus jailun min jailin, ajyal, generasi ke generasi, sampai ila yaumin hadza. Diterjemahkannya itu apa nih? Kepada masa kami ini. Maksudnya waktu itu abad 19 tentu saja ya, sampai abad ke-9. Jadi tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dijelaskan dalam manuskrip ini itu yang diwarisi secara turun-temurun mulai zaman Nabi, sahabat Nabi, kemudian terus sampai cucu-cucunya, sampai Ahlul Bait dan cucu, sampai kepada masyarakat di Marawi City, berarti pada saat itu abad ke-19. Bayangkan berapa tahun, berapa abad? 14 abad gitu ya. Ini teks ini luar biasa dari segi sejarah. Apakah ini dianut oleh para ulama lain, dipegang juga, yang diyakini oleh para Ahlul Bait dan para generasi sampai di Marawi itu? Di sini sebutkan wa ala hadhihi tariqati, dan berpegang pada tariqat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ulama asy-syari'ati, ulama asy-syari'ati wal haqiqati wa ghairuhum min ahlil haqqi. Ulama syariat, ulama fikih, ulama sufi, semuanya itu berpegang teguh pada tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini menarik kalau dikaitkan nanti dengan teks Ithab Az-Zaki, kemudian Tanbi Al-Masyi gitu ya. Ini agak berat sih pembahasannya. Ini jangan terlalu berat ya. Nanti nggak ada yang nonton kalau terlalu berat ya. Aduh, kita minum dulu Sobat Ngariksa. Haus juga saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, silakan yang nanti mau komentar soal nasab silakan. Nanti dijawabnya di akhir oleh teks ya. Kemudian di sini berikutnya itu adalah kutipan-kutipan dari para ahli, para ulama maksudnya, para ahlul ilmi. Saya masih ingin membacakan di sini. Waqala al-arifun, orang-orang yang arif berkata, man za'ama tariqan, barang siapa yang mengira atau menganut tariqan, sebuah jalan lain, tusiluhu, yang meyakini akan menyampaikannya ila ma'rifatillahi ta'ala, untuk mengetahui Allah Ta'ala, ghaira hadhi tariqah, selain dari tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah, fahuwa jahil dhalun. Nah, ini menarik juga nih. Kalau ada yang menempuh tarekat tauhidnya, maksudnya selain daripada yang dibahas dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, keyakinan terhadap Allah, terhadap Rasulnya, itu berbeda misalnya dengan yang dijelaskan, keyakinan yang usuliyah itu, maka itu jahil, dhalun. Ini mungkin jangan ditempatkan dalam konteks yang furu'iyah, Sobat Ngariksa. Kalau yang furu'iyah tadi, ya tentu saja yang berbeda dengan yang misalnya tidak setuju tidak tahlilan, yang tidak setuju tawasul, itu bukan berarti jahil dolun, tidak. Ini berbeda saja gitu, karena khilafiyah. Tapi kalau yang ini karena ini usuliyah, maka kalau yang keyakinan terhadap Rasulnya berbeda, keyakinan terhadap Allahnya berbeda, itu jahil dolun gitu ya. Nah, ini makanya penting saya tadi membedakan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dimaksud dalam manuskrip abad 19 dengan aswaja yang ada di Nahdlatul Ulama khususnya. Begitu. Nah, kalau kesininya itu dalil-dalil tentang mengapa sih tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini diyakini sebagai yang benar. Nah, di sini dalilnya ya, yastadilu bi af'alihi wa atharihi ala asma'ihi ta'ala dan seterusnya. Karena memang ya berdasarkan sifat 20 yang dibahas oleh Imam As-Sanusi itu di dalam Ummul Barohin ya. Kan sejak kecil kan kita sudah suka menghafal kan? Wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi
qiyamuhu binafsihi wahdaniyat kudrat iradat. Dan seterusnya ya. Itu zaman saya kecil masih melekat sampai sekarang. Sifat 20 itu secara akademik itu ternyata luar biasa sekali, dalam sekali kalau dikembangkan. Baik, Sobat Ngariksa, kita lanjut kemana nih? Saya sudah sampaikan tadi, saya tidak akan membahas secara keseluruhan. Ini dalil-dalil argumennya, tapi ini lengkap. Jadi kalau Sobat Ngariksa mau meneliti teks Tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, silahkan gitu ya. Ini cukup lengkap. Saya tampilkan beberapa saja di sini. Ini kan qiyamuhu binafsihi. Contoh saja nih, contoh misalnya ya. Sifat iradat sama basar kalam fatadulluka ala dzatil aliyah li'annahu la yatasawwar qiyamu hadhihi sifat binafsiha. Misalnya bahwa kalau seandainya alam itu ya itu tidak mungkin berdiri sendiri. Yang berdiri sendiri itu qiyamu binafsi hanya Allah. Sementara yang lainnya itu mukhalafat qiyamuhu bi ghairihi gitu. Itu ya kita sudah khatam lah insyaallah kalau soal detailnya. Yang menarik sebetulnya ini terjemahan terbarisnya ini. Kalau bagi peneliti, bagi mahasiswa, saya sarankan ya kalau teksnya biasa, tapi coba perhatikan. Pertanyaan penelitiannya kira-kira begini. Apakah terjemah antarbaris yang di bawah ini bisa disebut terjemah atau tafsir? Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh saudara Ervan Nurtawab ketika meneliti tafsir Nusantara, tafsir Jalalain Nusantara. Terjemahan Al-Mustafid, Marah Labid, kemudian Rodotul Irfan, misalnya karangan Kiai Ahmad Sanusi. Itu pertanyaannya itu dulu nggak terbayangkan oleh saya juga gitu. Bahkan bukan hanya saya, Prof. Peter Riddle, kemudian siapa lagi, Aha Jones, kemudian Pak Salman Harun kalau di UIN Jakarta. Itu tidak mempertanyakan, membedakan antara terjemah dan tafsir. Sepertinya ini interlinear translation itu terjemah gitu ya. Tapi ada beberapa yang katanya itu tidak diterjemahkan harfiah. Kalau begitu tafsir itu. Tafsir itu secara hermeneutis misalnya itu kan merupakan interpretasi kan, penafsiran. Saya nggak tahu di sini, saya belum meneliti ya. Apakah ini itu terjemah atau tafsir? Misalnya di sini maujudun yang ada, oke ini terjemah. Al-jaiz apa ini? Ilal wujud, kepada wujud yang harus kelihatannya mungkin terjemah, oke berarti itu terjemah bukan tafsir. Tapi itu menarik untuk diteliti lebih lanjut ya, karena banyak yang terjemah antarbaris sesungguhnya itu tafsir, seperti contoh-contoh yang Kiai Haji Ahmad Sanusi. Saya sangat ingin membahasnya nanti ya suatu ketika, yang Sunda ini, yang Sunda ya, saya sudah kangen juga berbahasa Sunda. Nah, Sobat Ngariksa, saya tampilkan langsung ke bagian akhir, halaman akhir dari teks Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Ya, ada apa di sini? Bagian terakhirnya itu bagian akhirnya itu tidak tamat. Makanya saya senang sekali tadi Sobat Ngariksa di Padang, di Minangkabau, Khairul itu mengirimkan teksnya. Nah, saya ingin bandingkan ini tamat atau tidak. Ini yang paling lengkap dari di Marawi, tapi ternyata kalau saya lihat ini berhenti di sini. Faman dakhala ini ada waqala sallallahu alaihi wasallam ruwayat anil, ada hadis qudsi di sini. Allah berfirman, la ilaha illallah husni, faman dakhala husni amina min adzabi. La ilaha illallah itu perisaiku, kata Allah dalam hadis qudsi. Barang siapa yang masuk ke dalam perisaiku, selalu mengamalkan zikir la ilaha illallah, zikir illallah, zikir Allah, amina min adzabi, ia akan aman selamat dari siksaku, kata Allah. Dan dengan la ilaha illallah itu juga wabiha ba'atsu al-anbiya, aku utus para nabi. Kemudian ada hadis nabi di sini, man mata, nah, dan seterusnya gitu ya. Berhenti di kata kholison mukhlison. Barang siapa yang meninggal dan dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di sini kholison mukhlison selesai. Berarti kan belum selesai kan? Jadi ini PR Sobat Ngarik saya. Teks Tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini belum selesai di Marawi. Ya, kita lanjutkan nanti, mungkin nanti oleh Sobat Ngariksa yang lain. Kita lihat nanti, setelah ini akan saya buka ya sumber-sumber lain.
keren kalau seandainya ada nih misalnya 2 salinan, nih udah 2 salinan nih. Berkat ngariksa malam ini ketahui nih di Minangkabau ada 1. Mungkin nanti ada yang lain. Itu sobat ngariksa, saya sih mendorong banget lakukan penelitian. Tadi siang kita ngobrol soal digitalisasi manuskrip itu sudah banyak sekali, sudah jutaan halaman bahkan. Makanya kita bisa baca ini. Tapi siapa yang membaca dan menelitinya? Mana filoloh-filolohnya yang lahir? Mana buku-buku yang lahir, artikel yang lahir? Wah, itu pas ditanya begitu saya ternyata belum banyak juga. Jadi saya ingin menghimbau pada sobat ngariksa, ayolah atuh 1-2 mah gitu yang serius menekuni membaca gitu ya, bareng-bareng dengan saya. Khususnya mungkin yang bisa bahasa Arab ya silahkan ambil teks bahasa Arab gitu. Nah, sobat ngariksa, ini bagian akhir dari teks Ahlus Sunnah wal Jamaah sebelum halaman berikutnya itu masuk pada silsilah Ba'alawi gitu. Nah, ini silsilah Ba'alawi yang setelah Kholison Mukhlison itu langsung ke kata akhodaha. Jadi ada halaman yang hilang sobat ngariksa. Dugaan saya setelah kata Mukhlison itu ada beberapa halaman yang hilang sehingga tiba-tiba langsung akhodaha mengambil tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini gitu. Nah, siapa yang mengambil itu? Akhodaha an abihi, mengambil tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dari bapaknya As-Sayyid Asy-Syarif Abi Bakar. Ya, mulai dari nama Said Abu Bakar. Saya sudah kembali lacak halaman per halaman yang kami digitalkan dulu. Halaman sebelumnya memang tidak ada. Langsung di Habib Abi Bakar atau di sini. Sebetulnya saya kalau tidak menemukan kata Habib sebetulnya. Ini juga penting nih untuk kita ya. Kapan sih sebetulnya sebutan Habib itu muncul? Karena di dalam manuskrip itu kebanyakan As-Sayyid Asy-Syarif. Gitu. Ya, yang belakangan beberapa ada Al-Habib tentu saja gitu ya. Tetapi menarik juga untuk diteliti itu. Kapan mulai kata Habib muncul? Kapan juga mulai disematkan pada komunitas Arab Hadrami, khususnya ada di Indonesia. Nah, dan seterusnya. Itu menarik tuh. Kapan juga ada fenomena muncul Habib yang Habib-Habiban misalnya, yang mengaku Habib, kan ada juga. Yang kemudian melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya itu ya. Sehingga merusak nama baik, misalkan ada juga gitu. Tapi di manuskrip tidak ada kalau yang begitu. Nah, kemudian dari Sayyid Abu Bakar, wahwa akhodaha, dia mengambil tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah ini an abihi Asy-Syarif Husain. Kemudian wahwa akhodaha an abihi As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad dan seterusnya. Saya ingin katakan di sini bahwa pertama ini silsilahnya berbahasa Arab, semuanya dalam teks ini. Kemudian dalam teks ini ya, karena ada teks bandingan sebetulnya yang bahasa Melayu. Kemudian yang kedua, presisinya itu, presisi itu apa ya? Ketepatan menyebut nama, sebetulnya versi naskah yang ini agak sederhana kalau tidak dibilang kurang hati-hati lah gitu ya. Jadi ada yang hanya menyebut nama pendeknya saja. Tidak dengan nisbahnya misalnya, sehingga perlu PR nih untuk mengidentifikasi misalnya siapa yang disebut Abu Bakar, Ahmad, Muhammad dan seterusnya. Tentu kita bisa dengan mudah melacaknya ya. Kemudian dari Asy-Syarif Muhammad wahwa akhodaha an abihi, mengambil ijazah tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah dari As-Sayyid Asy-Syarif Ali, ini kan Ali. Kemudian As-Sayyid Ali wahwa akhodaha, mengambil dari bapaknya lagi, As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad. Ahmad yang mana? Silahkan diteliti. Wa huwa akhodaha an abihi As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah. Wa huwa akhoda Asy-Syarif Muhammad. Wa huwa akhodaha an abihi dan seterusnya. Dari bapaknya, sampai kemudian ke Abdullah. Wa huwa akhoda an abi As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad lagi. Wa huwa akhoda an abi As-Sayyid Asy-Syarif Abdurrahman. Ini ada beberapa kali Muhammad Ahmad. Itu kan kalau tidak harus dicek tahunnya bahwa ini adalah bapaknya si A gitu ya. Itu dari segi kajian akademik itu memang menantang. Tentu ini dengan mudah bisa dilacak karena kajian tentang silsilah dari Ba'alawi ini kan sudah banyak juga gitu ya. Nah, yang menarik yang saya kasih tanda ini di halaman berikutnya setelah siapa nih? Setelah
As-Sayyid Asy-Syarif Alawi wa huwa akhadaha. As-Sayyid Alawi ini mengambil dari bapaknya yaitu As-Sayyid Asy-Syarif Ali. Saya di sini mulai mengasih tanda bahwa Ali yang dimaksud di sini beda dengan Ali yang tadi, yaitu Ali yang disebut sebagai Khali Qasam. Di dalam sumber-sumbernya gitu ya. Kemudian ia mengambil dari bapaknya lagi yaitu Asy-Syarif As-Sayyid As-Sayyid dulu, ini dicoret mungkin ya. As-Sayyid Asy-Syarif Alawi. Ini yang dikenal sebagai Al-Alawi Al-Awwal. Jadi Ba'alawi yang awal ya. Wa huwa akhadhaha an abihi. Ia mengambil dari bapaknya As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad. Wa huwa akhadha kemudian mengambil lagi dari bapaknya As-Sayyid Asy-Syarif Alawi. Ini Al-Alawi As-Sani. Ba'alawi yang yang dikenal sebagai putra dari Ubaidillah gitu ya. Al-Alawi wa huwa akhadaha As-Sayyid Asy-Syarif Ubaidillah. Nah, di sini mengapa saya beri tanda di sini Ahmad Al-Muhajir? Karena yang dimaksud dengan Abdullah di sini ini dikasih tanda nih, diedit oleh pengarangnya nih. Mungkin mohon maaf kalau terhalang. Abdullah ini dikasih tanda maksudnya Ubaid. Maksudnya Abdullah ini Ubaid, ditasgir ya. Ubaidillah berarti begitu. Dan ini yang dimaksud adalah Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir. Kalau melihat urutannya begitu ya. Nah, mohon koreksi kalau saya keliru, terutama para kolega-kolega saya yang memang concern di situ. Nah, dari Abdul Ubaidillah Ahmad Al-Muhajir ini kemudian versi teks yang ini ada satu nama yang hilang atau mungkin teksnya mungkin hilang begitu, kemudian nyambung ke As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad dan seterusnya. Saya balik lagi, maaf. Ke sini menyambung ke Asy-Syarif Ahmad, maksudnya Ahmad Isa Ar-Rumi saya tambahkan. Kemudian mengambil lagi dari bapaknya As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad An-Naqib, kemudian ngambil lagi dari As-Sayyid Asy-Syarif Ali Al-Uraidi. Jadi kalau melihat naskah di sini ya nanti kita detailnya kita versi episode tersendiri ya, karena saya harus menampilkan tahun-tahunnya. Kalau sekarang singkat saja, saya ingin mengatakan bahwa sejauh berbicara tentang nama-nama atau sanad Ba'alawi di dalam tradisi naskah Nusantara itu ya seperti ini. Tersambung Ubaidillah itu sampai ke Ali Al-Uraidi. Tentu saya tidak masuk pada perdebatannya karena saya harus mengatakan bahwa ini bukan sumber sezaman. Ini itu kan abad 19 ya. Sementara tentang Ba'alawi itu harus mulai dari abad ke-7, abad ke-8. Jadi kalau mau bicara sumber sezaman, ini sama sekali bukan sumber sezaman. Pertanyaannya kemudian, apakah kalau bukan sumber sezaman tidak bisa dipakai? Nah, tidak bisa dipakai untuk meyakini bahwa sanadnya nyambung. Nah, dalam hal itu saya mungkin punya satu analogi di dalam tradisi naskah Nusantara maksudnya ya. Misalnya seperti kalau kita ingin tahu sejarah Prabu Siliwangi itu yang detail itu di mana itu manuskripnya. Kan Prabu Siliwangi itu kan awal sekali gitu kan. Zaman Pajajaran, kemudian anak-anaknya itu sampai nyambung ke Waliullah juga, ke Syekh Nurjati juga kan di Cirebon begitu ya. Itu manuskripnya itu adanya itu di Carita Purwaka Caruban Nagari. Ditulis oleh Pangeran Arya tahun 1720, putra dari Sultan Kasepuhan Cirebon. 1720, bayangkan, abad ke-18, padahal menceritakan abad 15. Abad 14, abad 15, Prabu Siliwangi punya putra, nikah ke Nyai Subang Larang, detail sekali istrinya siapa, punya anak lagi Walang Sungsang dan seterusnya gitu. Itu kompleks sekali sampai nyambung kemudian tentu kepada Rasulullah SAW. Nanti kaitannya dengan Sunan Ampel, Sunan Giri, nyambung Carita Purwaka Caruban Nagari ini. Tapi ditulis abad ke-18, yang sezamannya mana? Saya belum menemukan. Nah, pertanyaannya apakah ketika belum ditemukan itu gugur kemudian Prabu Siliwangi? Ini mungkin kalau bagi saya sebagai filolog, tekstologi itu penting. Sumber sezaman itu penting, harus dicari. Sejarah Nabi misalnya kan ya melalui Sirah Nabawiyah kan, tapi Sirah Nabawiyah itu ditulis oleh Ibnu Ishaq puluhan tahun setelah masa Nabi, 80-an tahun.
kemudian masuk ke Ibnu Hisham. Jadi kompleks sekali gitu ya. Oke, kita diskusinya nanti ya yang lebih detail lagi. Tapi saya terakhir ingin menyampaikan perbandingan. Kalau kesini nyambung ya terus ya sampai ke As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad Baqir, kemudian ke Zainal Abidin, kemudian ke Sayyidina Husain kepada Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, yang terakhir saya ingin membandingkan dengan naskah masih tentang silsilah nasab Alawi ini dari Ananda Masyhur Safruddin. Terima kasih banyak ya. Jam 18.30 saya menerima ini. Jadi setengah 7 sehingga begitu saya ini Nyak Masyhur di Museum Pedir di Aceh mengirimkan kabar bahwa kalau di Aceh banyak naskah tentang Ba'alawi katanya begitu. Boleh dong kirim satu aja dulu. Dikirimlah ini. Kita lihat coba sanadnya menurut manuskrip Nusantara. Sekali lagi ya. Ini kalau kita lihat ada satu teks wahadhihi silsilah al-ashraf al-alawiyah. Ini sin pakai sin mungkin harusnya al-ashraf. Ini adalah silsilah al-alawiyah fit thariq ila ma'rifatillahi ta'ala wa ma'rifati rusuli. Sama nadanya itu dengan teks Thariqat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi bukan soal khilafiyahnya, tetapi ini Thariqat al-alawiyah di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa di mana-mana yang al-alawiyin itu memang tarekatnya itu akidahnya ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hampir dapat dipastikan seperti itu gitu ya. Di mana mulainya? An jaddihim al-Mustafa, dari kakeknya al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an wahidin ila yaumina hadza. Hampir sama kan sampai ke hari ini. Wa baya'a al-Amir al-Hasan wal Amir al-Husain dan seterusnya. Nah, mulainya itu mungkin bisa lihat dari sini sobat ngariksa. Ngambil dari siapa nih? Shahibu hadis silsilah itu Asy-Syarif Alawi al-Husaini. Dari bapaknya Ahmad, dari bapaknya lagi Ahmad al-Mazkur dan seterusnya. Kemudian nyambung lagi kemana nih? Asy-Syarif al-Alawi wa huwa akhadha an abihi As-Sayyid Asy-Syarif Abi Bakar, sama dengan tadi ya. Nah, terus gitu nyambung sampai ke yang tadi, mana coba yang kita tandain As-Sayyid Asy-Syarif Abdullah wa huwa akhadha an anil. Ini lebih jelas sebetulnya, teksnya lebih jelas dan cara penulisannya juga Abdurrahman, kita ketemu lagi dengan yang tadi. Kemudian As-Sayyid Asy-Syarif Alawi wa huwa akhadha an abihi As-Sayyid Asy-Syarif Muhammad wa huwa akhadha an abi As-Sayyid Asy-Syarif Alawi. Tadi Alawi awal, ini Alawi yang sani yang kedua. Kemudian dari As-Sayyid Asy-Syarif Ubaidillah. Di sini tidak ditahqiq. Tulisannya memang Ubaidillah. Beda dengan tadi Abdullah kemudian ditahqiq Ubaidillah. Kalau dalam perspektif filologi itu menggambarkan si penulis itu awalnya nulis Abdullah, ternyata Ubaidillah, maka kan tidak mungkin dihapus, tidak seperti zaman sekarang ya, ada delete, kan tidak bisa kan. Nah, kemudian dibetulkan. Di sini sudah Ubaidillah. Ubaidillah mengambil dari siapa? Dari As-Sayyid Asy-Syarif Ahmad wa huwa akhadha an abihi As-Sayyid Asy-Syarif Isa yang tadi itu. Kemudian mengambil lagi dari Asy-Syarif Muhammad, mengambil dari Asy-Syarif Muhammad lagi wa huwa akhadha an abihi As-Sayyid Asy-Syarif Ali dan seterusnya sampai ke Syekh Muhammad Ja'far Shadiq dan seterusnya. Nah, sobat ngariksa, ini yang ingin saya tunjukkan adalah soal kekayaan manuskrip kita. Jadi sebetulnya alih-alih kita memahami teks-teks atau memahami termasuk sanad Ba'alawi ini tanpa bacaan, mendingan kita memperbanyak bacaan. Saya ingin mengatakan bahwa kalau dalam manuskrip Nusantara itu adanya seperti ini, tetapi memang ini bukan sumber dari abad awal. Ini kita bisa pastikan bahwa sekitar abad ke-18-19. Bahkan nih sobat ngariksa, jangankan soal sanad Ba'alawi. Kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurraub As-Sinkili misalnya, Hamzah Fansuri, abad ke-17. Kita yakin bahwa Turjuman Al-Mustafid itu karangan Syekh Abdurraub Singkel. Sanadnya nyambung, itu silsilah Tarakat Satariyah kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan sampai ke Pangeran Diponegoro, mungkin sampai ke Ronggo Warsito. Tapi saya bisa katakan sebagai filolog bahwa manuskrip yang dikaji oleh para sarjana termasuk saya itu bukan berasal dari abad 17.
Karena kita bisa lihat kertasnya kertas Eropa. Kalau kertas Eropa itu abad 18, 19. Tapi ini isinya tentang abad 17. Kenapa? Karena naskah yang aslinya yang otograf, disebutnya itu tidak ada. Tidak ada sampai sekarang gitu. Bagaimana meyakini bahwa ini karya Hamzah Fansuri? Bagaimana ini tarekatnya benar nih nyambung ke Syekh Abdul Rauf Singkal? Tidak ada. Kalau begitu, apakah tidak adanya sumber di abad 17 itu berarti ini putus nih tarekat Syadhiliyah ini, batal ini? Itu mungkin kalau saya agak berbeda kesimpulannya. Belum tentu. Karena bisa jadi naskahnya sudah tidak ada. Karena abad 17 ada naskahnya itu di Indonesia, itu kertas itu rentan sekali hilang. Adanya salinan. Nah, nyampe ke kita itu salinannya gitu ya. Meskipun ini berbeda kasusnya dengan yang sanad Bang Alawi, karena kan itu memang bukan soal salinannya ada atau tidak, tetapi kan disebutkan bahwa tidak ada yang sumber sezaman. Bagi saya mungkin yang paling meyakinkan itu adalah kalau memang bisa ditemukan ada sumber sezaman. Itu keren banget tuh, bahwa sanadnya nyambung misalnya. Tapi terlepas dari itu, barangkali kalau ngariksa lebih baik kita berilmu, lebih baik kita membaca beberapa manuskrip ya untuk pengayaan gitu ya. Yang terakhir Sobat Ngariksa, ini halaman terakhir, di situ ada satu paragraf tidak lengkap, judulnya Kitab Ma'arif Ma Yajibu. Kitab mengetahui hal-hal yang wajib. Ini bahasa Indonesia. Nggak tahu judulnya apa, saya menyebut di sini Muqaronah Syarif Alawi Bafaqih. Nggak tahu, mungkin Sobat Ngariksa bisa bantu saya ini apa gitu ya. Saya bacakan sedikit. Kitab Ma'arif Ma Yajibu. Bermula muqaronah niat dengan takbiratul ihram. Ternyata ini tentang fikih ya. Itu yaitu menghadirkan dalam hati daripada alif Allah datang kepada Ro Akbar. Ini berarti tentang bagaimana menghayati takbiratul ihram. Beda kan dengan yang Thariqat Ahlussunnah wal Jamaah, tapi itulah manuskrip. Jadi kalau manuskrip itu blended ya. Ada kadang-kadang tauhidnya, fikihnya, ada gempa, ada cerita kematian, macam-macam. Karena zaman dulu itu, ini nih Sobat Ngariksa yang saya pegang ini, dulu itu orang bukan nulis teks dulu kemudian kertasnya dikumpulin, bukan. Dulu ini kosong dulu itu. Kemudian ada bundel-bundel kertasnya baru dituliskan. Nah, ketika dituliskan, udah habis nih halamannya. Pakai deh buat nulis apa? Mungkin nulis catatan hutang di sini. Mungkin nulis apa lagi? Kebetulan kalau ini Sayrus Salikin ini cukup lengkap, tidak ada teks lain. Ini tertulis di sini Sobat Ngariksa. Mungkin kemana nih? Ke sini kelihatan. Ini bahagian kedua dari kitab yang bernama Sayrus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin. Ini juz kedua, berarti juz pertamanya di mana? Wallahu alam. Dan ini juga tidak lengkap. Ini saya dapatkan hibah dari mahasiswa pasca sarjana tahun berapa saya lupa. Asalnya mungkin ini pernah di Sukabumi nih, karena ini di pesantren di Sukabumi ini. Ada tulisan DJ Samsudin Pasantren. Orang Sunda nih pasti. Padahal naskah Palembang dan tidak selesai gitu. Ini saya hanya sedang ingin menunjukkan fenomena manuskrip ya. Jadi ini kan tidak ada nih. Tidak ada itu bukan berarti tidak pernah ada. Ini ya hilang. Ini buktinya di sini ada terusannya itu yang apa nih? Di sini nggak ada. Mungkin ada yang gunting. Wallahu alam ya. Kok tega bener ini digunting gitu, rapih lagi. Aduh ya Allah. Begitu ya Sobat Ngariksa. Dan di halaman paling terakhir dari Tarekat Ahlussunnah wal Jamaah ini ada aneka jimat. Jadi bagi Sobat Ngariksa yang pengen jimat-jimatan, boleh juga nih bagian ini. Saya bacain ya sedikit ya. Jimat yang pertama. Bab ini azimat ditiup kepada orang, maka tiada lupa hatinya pada kita. Jadi kalau ada yang pengen orang tuh nyantel aja sama kita gitu, tiup aja nih. Tiup nih jimatnya nih. Gitu. Ditiup kemudian maka tiada lupa hatinya pada kita. Mana nih yang harus ditiupnya ya? Yang ketujuh. Wah, ini ternyata bahasanya bukan bahasa, jimatnya bukan bahasa Arab, bukan bahasa Melayu juga ini. Mungkin nanti minta tolong Enci yang di Sabah atau yang di Mindanao
tolong bantu saya ini, jangan-jangan bahasa Maranao ini jimatnya. Karena kalau saya baca, hey, apa ini coba? Sin, ya, dal, ya, hey, Sayyid. Oke, hey, Sayyid. Yang ketujuh, oh ini mah kebaca ya. Gunung, mana ini gunung? Gunung, kudua, gunung, ro, nun, dal, masa randa? Gitu. Saya nggak bisa baca. Ya, nyerah. Yang kedua di sana, jimat apa nih? Bab ini azimat dikasih oleh perempuan, maka di surat, aduh terputus, apanya gitu, ditaruh di apanya, dan rambutnya, maka itu pokoknya ini kaitannya dengan perempuan nih. Mungkin ada yang pengen menundukkan hati perempuan. Lihat yang bawahnya lagi, yang terakhir, Muhammad Rasulullah SAW, bab jika hendak akan perempuan tiada boleh bersuami dan wah ini doa jimat kalau ini ada pacarnya mungkin direbut orang gitu. Ini sakit hati dibacain supaya nggak nikah itu mantan pacarnya. Wah, jangan diamalkan sobat ngariksa. Saya kan hanya menunjukkan ini ada zaman dulu yang begini ya. Bacaannya apa itu ke bawahnya. Tapi kalau saya bisa baca khatam sih nanti gitu. Tapi yang jelek-jelek tidak saya amalkan. Baik sobat ngariksa, saya kira itu kita sudah 1 jam alhamdulillah membacakan manuskrip dari Marawi City ini. Jadi saya persilakan sobat ngariksa mungkin beberapa menit kalau ada yang mau disampaikan, mau membantah, mau memperkaya, saya persilakan. Ini malam ini sobat ngariksa lengkap nih, banyak generasi yang milenial, generasi yang kolonial juga ada ini. Alhamdulillah ya di rumah pada hadir sobat ngariksa. Ada, silakan. Dari M. Reza Fadil, berarti penulis manuskrip terjuman Al-Mustafid yang menggunakan kertas Eropa yang berkembang di abad 18 atau 19 itu orang lain ya Prof? Bukan ya. Syekh Abdul Rauf Singkili sendiri? Bukan, betul. Jadi Turjuman Al-Mustafid sejauh yang saya tahu, saya sudah periksa kertasnya berbagai salinan, itu bukan yang ditulis langsung pada abad ke-17. Tapi merupakan salinan dari murid-muridnya, karena kitabnya sangat masyhur. Satu-satunya cara sebetulnya untuk misalnya ada yang ragu, ini ragu dugaan saya ini abad 17, tapi kertasnya kertas Eropa. Satu-satunya cara itu memang harus uji karbon, uji DNA namanya. Jadi bukan hanya soal nasab saja nih uji DNA itu. Manuskrip juga ada uji DNA. Dan ini pernah dilakukan oleh Profesor Uli Kozok. Ketika menemukan satu kertas deluang di Kerinci, di Undang-Undang Tanjung Tanah, ia menduga bahwa ini dari bahasanya Melayu tapi aksaranya masih Palawa. Ini diduga dari abad ke-14 ini. Tapi sarjana lain menertawakan waktu itu. Kamu Uli mimpi kali gitu menemukan naskah Melayu yang aksara Palawa abad ke segitu. Tapi Uli Kozok yakin. Maka ia minta izin mengambil DNA deluang itu dari Kerinci. Berat hati keluarganya itu. Kemarin beliau cerita ke saya. Mau ngambil itu dikit aja perlunya gitu. Awalnya susah tapi dapat akhirnya. Kemudian diuji karbon di Wellington, sangat mahal tentu saja uji DNA, dan terbukti itu menjadi naskah Melayu pra-Islam tertua, Undang-Undang Tanjung Tanah sampai sekarang. Bukunya sudah terbit waktu itu ya. Jadi tak terbantahkan. Begitu juga dengan ada manuskrip mushaf Al-Quran yang di Birmingham misalnya di Inggris yang diduga sebagai perkamennya itu dari kulit kambing di zaman Nabi, kan ada juga. Itu semuanya itu bisa dilakukan dengan uji karbon, gitu ya. Sudah terjawab ya tadi ya? Iya betul. Jadi bukan dari abad ke-17 langsung. Ada lagi? Ya. Dari Ohan Jauharudin. Kenapa aswaja di Indonesia bisa identik dengan NU? Wah, itu harus ditanyakan ke NU yang saya juga NU ya.
Iya, kenapa Aswaja di Indonesia bisa identik dengan NU? Ini memang khas di di Indonesia ya. Indonesia itu punya civil society, punya organisasi kemasyarakatan yang menjadi penyeimbang yang luar biasa hebat begitu. Bukan hanya NU kan. Dari awal itu kan ada beberapa ormas keagamaan ya, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah, ada juga Al-Wasliyah dan seterusnya. Nah, tetapi barangkali karena mayoritas Nahdlatul Ulama ini kan, Nahdiyin ini kan lebih banyak gitu ya, maka lebih terumuskan sehingga disebut tadi identik gitu. Tapi sebetulnya Ahlussunnah wal Jamaah itu kan mereka yang mengikuti sunnah, ijma' ulama dan seterusnya. Memang lebih dekatnya ke tradisi di NU, saya kira gitu. Ya. Ada lagi? Oh, oke. Dari Aang Agus, ini komentar atau pernyataan, tapi jadi sebutan Habib itu bisa disebut bid'ah. Ya, banyak kalau bid'ah mah banyak. Sebutan Habib ya tergantung definisi bid'ahnya lah gitu ya. Ya memang kan tidak ada dari dulu juga sebutan tertentu itu kan banyak. Kalau definisi bid'ahnya itu segala sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi misalnya, ya banyak sekali bid'ah. Tapi kan bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah gitu. Barangkali seperti itu. Ini juga ngariksa ini bid'ah banget ini. Ngaji nggak ada santrinya, katanya ratusan viewernya, tapi itu kan tidak kelihatan. Yang ada di hadapan saya bisa hitung nih beberapa orang. Itu juga bid'ah ya, tapi kan hasanah kan bid'ahnya ya. Gitu. Dari Ahmad Isomudin. Oh, Gus Isom, Kiai Isom ini. Saya bisa baca nih di sini, kebetulan yang baru muncul nih. Saya baca langsung ya. Oke. Kiai Isom, uji karbon DNA bisa digunakan juga untuk menguji manuskrip. DNA bukan hanya untuk menguji keabsahan nasab. Persis seperti itu. Terima kasih banyak Gus Isom. Yang penting ada ininya, sampelnya. Yang lucu itu, yang dikerinci itu, Uli Kozok hanya butuh ujungnya saja waktu itu. Karena tidak paham yang ininya, yang punyanya itu, setelah pergi ke tengah, ke kamar, ya udah nanti saya ambilin. Begitu diserahkan ke Uli Kozok, itu bagian tengahnya dipotong. Si manuskrip itu, wah hampir nangis kata Uli. Saya nangis, aduh itu manuskrip digunting gede banget. Saya butuh kecil aja. Itu juga jadi bolong begitu ya tengahnya gitu. Jadi perlu sedikit saja sebetulnya. Perlu sedikit saja. Ya. Ada lagi? Ya, saya bisa membaca di sini, melihat beberapa komentar yang sudah lewat. Mungkin tadi tidak. Terima kasih banyak. Tadi kurang jelas katanya teksnya. Mungkin nanti saya kirim ya. Kemudian ini dari Ridwan Fuad. Alhamdulillah bisa menyimak walaupun baru pertama. Wah, alhamdulillah. Ada nih yang baru pertama. Berarti Sobat Ngariksa nambah nih sekarang ya. Kang Agus, Gus Lim, terima kasih banyak hatur nuhun. Kemarin kita haul akbar di Cipasung, nginep di rumah Kang Agus. Terima kasih. Nanti di pesantren Al-Mansuriah dilanjutkan katanya. Mangga diantos ulemana lah gitu. Kita ngariksa ya gitu. Kang Dede Soherlan juga jadi banyak nih. Pokoknya sekarang nih jadi alumni pesantren Cipasung bergabung bersama dengan para guru di pesantren Al-Hamidiyah yang sudah duluan nih. Jadi insya Allah kita satukan silaturahim kita ya antar pesantren. Karena ini kajian pesantren ini. Nggak bisa mengoreksi tadi yang mentahkik. Ini harusnya marfu, ini harusnya mansub. Itu tidak bisa kalau bukan santri gitu. Jadi kalau yang tidak hafal Jurmiyah, Alfiyah itu tidak bisa mengoreksi. Gitu ya. Masih ada lagi siapa nih? Dari Mas Ibrahim. Adakah riwayat qiraat yang berkembang dahulu di Nusantara selain riwayat Hafiz? Oh, ini mah tentang riwayat ya. Apa saya salah lihat? Enggak, ini betul di sini. Mungkin ini pertanyaan untuk yang episode sebelumnya tentang qiraat tajwid ya. Nanti ada di sini ahlinya qiraat. Mungkin nanti dijawab di ini. Adakah riwayat qiraat yang berkembang dahulu kala selain riwayat Hafiz? Kalau jawabannya ada. Oh, kemarin manuskripnya lengkap juga tuh tentang qiraat ya, ada beberapa ya. Tapi mungkin kalau sekarang kita berbicara yang tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang.
Bagaimana, sudah cukup? Iya, alhamdulillah. Sebentar sebelum kita tutup saya minum dulu nih supaya ada iklan lewat nanti. Belum ada kalau sekarang. Kalau ada yang mau iklan, mungkin Ayah Inohong begitu yang mau ngasih iklan ke Ngariksa lah, mangga lah, silakan. Bismillah. Baik, dengan pembahasan tadi, manuskrip yang dari Marawi City, kita berharap tentu saja kalau di Indonesia mah, jangan sampai seperti nasib naskah-naskah ini yang sekarang tidak dibaca lagi. Ya, mudah-mudahan kalau di Indonesia mah, terus kita baca manuskripnya, paling tidak ada deh yang bacain di Ngariksa gitu mungkin nanti. Jangan sampai seperti di Marawi. Naskahnya dulu banyak, kemudian ya ada konflik, hilang. Gitu ya. Baik, Sobat Ngariksa, dalam beragama, akidah adalah yang utama. Penjelasannya yang beragam merupakan ijtihad para ulama. Di Nusantara, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh dibilang juaranya. Narasi dan naskahnya ditemukan di mana-mana. Naskah Marawi tak terkecuali. Sebutan tarekat Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadi ciri khasnya. Serupa dengan kekhasan sebutan Aswaja di Indonesia. Aswaja Marawi terhubungkan dengan silsilah Ba'alawi. Sanad dan silsilahnya perlu diresapi dengan hati. Naskah silsilah Ba'alawi Nusantara memang bukan sumber utama, karena ratusan tahun jarak penulisan dengan nama-nama. Namun, teks ini juga bukan fiksi dan reka. Meniadakan sanadnya tidak semudah membalik kata. Salam Ngariksa. Terima kasih Sobat Ngariksa, mudah-mudahan bermanfaat. Kunjungi terus channel Ngariksanya di Ngariksa TV. Ini sudah 6.760-an. Terus bertambah, 1-2 alhamdulillah. Tadi sudah janji ada 7 orang yang di seminar di Fakultas Adab mau subscribe katanya. Mudah-mudahan sekarang sudah nambah lagi. Terima kasih banyak. Hari ini saya jualan terus Ngariksa naskah nih di berbagai forum. Mudah-mudahan bermanfaat, itu yang paling penting. Sekarang Ngariksa TV sudah sampai episode yang ke-119 dan ini 120. Alhamdulillah kemarin yang edisi dengan Guru Ahmad Daudi juga sudah tampil tayang dua-duanya gitu ya. Kita senang sekali bahwa Guru Daudi ini auranya, pengaruhnya dan positifnya itu terasa sekali ke saya dan juga ke Sobat Ngariksa yang lain. Kemarin ada yang pesan ke saya, Kang Oman katanya kalau mau ke dalam pagar lagi kasih tahu saya ingin ikut katanya, ingin sowan ke Guru Ahmad Daudi di sana. Mudah-mudahan ya. Dan yang penting melalui manuskrip klasik asik kita terus menatap masa depan dengan cara merawat masa silam. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.